Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu dan jumpa kembali dengan kelas 7. Pagi ini kita akan membahas tentang sholat bab 3 ya. Lihat di buku atau di LKS. Kita pagi ini akan membahas tentang bab sholat fardu. Secara garis besar, sholat terbagi kepada dua bagian. Ada sholat fardu atau sholat wajib, ada sholat sunat. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang sholat fardu. Arti sholat menurut bahasa as-sholatu lugotan, sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah as-sholatu istilahan yaitu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat yaitu adalah ucapan ya. Yang kedua yaitu adalah gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat menurut istilah. Nah, salah satu rukun Islam kan ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat, yang keempat adalah saum pada bulan Ramadan, yang kelima menunaikan haji jika mampu. Jadi sholat termasuk adalah bagian rukun Islam. Nah, adik sekalian, yaitu adalah sholat itu akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Ya, kalau yang umum syarat sholat itu ada 7 yang umum. Yang pertama, orang yang wajib sholat apabila dia seorang muslim. Kalau dia muslim, maka dia wajib sholat, baik laki-laki maupun perempuan, terutama yang sudah dewasa. Syarat yang pertama itu muslim. Yang kedua, yaitulah sudah balik, sudah dewasa, ya, sudah bisa membedakan mana tangan kanan, tangan kiri, itu balik namanya. Yang ketiga, yaitu adalah berakal sehat. Jadi orangnya normal, sehat, bukan orang gila, maka dia wajib melaksanakan sholat. Yang keempat, harus masuk waktu. Sholat itu harus masuk waktu, tidak boleh sembarangan. Kita sholat ya seenaknya, waktunya belum masuk. Yang kelima, bersih dari hadas. Kemarin sudah ya, sudah bab 1, bab 2, cara menghilangkan hadas ya. Dan yang keenam yaitu adalah harus menutup aurat. Dan yang terakhir harus menghadap kiblat. Ini adalah syarat-syarat sah sholat. Ada 7, tolong kalian camkan ya, syarat-syarat sah sholat. Kemudian dasar perintah sholat banyak ya, di antaranya dalam Al-Quran. Nanti kita akan berikan tugas ya, tulis dasar-dasar perintah sholat wajib dalam Al-Quran. Tapi yang jelas bahwa hari ini kalian harus memahami, bahkan harus membiasakan sholat fardu begitu. Kemudian yaitu adalah rukun sholat. Para ulama sudah menyusun agar sholat kita sempurna maka harus memenuhi rukun. Kata para ulama ada 13. Baca di buku ya, 13. Yang pertama yaitu adalah rukun yang pertama, sholat tuh niat karena Allah. Jadi kita sholat tuh bukan karena takut sama orang tua ya, bukan takut sama pak guru, pak ustadz, bukan malu sama teman, tapi sholat kita harus karena Allah. Yang kedua adalah berdiri. Jadi bagi yang sehat wajib berdiri. Jadi kalau kita sholat zuhur sambil duduk, apalagi sambil baring, sedangkan kita sehat, maka sholatnya tidak sah. Maka rukun yang kedua adalah harus berdiri. Yang ketiga itu takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram, takbir pembukaan. Jadi angkat tangan Allahu Akbar. Nanti sudah tuntas tentang masalah sholat, saya akan ngirim video bagaimana sholat yang benar. Yang keempat, baca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib ya, tidak sah
bagi yang tidak membaca minimal tidak mendengar Al-Fatihah. Yang ke berapa? Yang keempat yaitu ruku sambil membaca doa Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Kemudian yang ke-7 yaitu adalah i'tidal, bangkit dari ruku, namanya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, ya. Kemudian sujud, ada 7 anggota sujud yang harus nempel dalam lantai. Yang pertama hidung dengan jidat, 1. Yang ketiga tangan, telapak tangan. Yang kelima lutut. Yang ketujuh ujung-ujung jari. Ya, kemudian yang ke-8 duduk di antara 2 sujud. Tadi kalau sujud membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kemudian yang ke-9 tasyahud. Yang ke-10 baca tahiyat. Yang baca sholawat, ya. Kemudian yang ke-11 yaitu membaca doa. Yang ke-12 salam ke kanan dan ke kiri. Yang ke-13 tertib. Nah, ini adik-adik ya, kelas 7 pagi ini tolong kalian baca, yaitu adalah bab yang ketiga tentang sholat fardu. Ya, nanti saya akan berikan tugasnya tulis ayat-ayat Al-Quran tentang perintah sholat, ya, dan hadis Rasulullah SAW tentang perintah sholat fardu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.